Halo pemirsa, apa kabar Anda dimanapun berada, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Senang sekali rasanya kami berdua bisa kembali menyapa Anda, tentunya dalam program kesayangan Anda, Downcast. Saya Doni The Kaiser. Dan saya Don Bosco Slamet. Ya, Double Down kembali hadir menyapa Anda sekeluarga. Dan Bang Don, kita tentunya baru saja melalui satu peristiwa yang menjadi bagian dari perjalanan bangsa kita, di mana ada aksi unjuk rasa yang berujung pada rusuh, dan ada juga yang harus kehilangan nyawanya. Nah, Bang Don melihat seperti apa? Begini, kalau kita lihat sekuensnya, ini kan sebetulnya demo ini bisa kita lihat 3 babak sebetulnya. Betul. Pertama, mahasiswa yang menentang kenaikan tunjangan DPR. Demonya baik-baik saja pada waktu itu. Kedua, tiba-tiba rantis itu menabrak, kemudian mengakibatkan ojolnya meninggal, satu korban yang kemudian menimbulkan solidaritas di antara teman-teman ojol untuk berdemonstrasi. Sampai di situ masih oke gitu. Tiba-tiba ada lagi kelompok berikutnya, bukan kelompok, entah bagaimana begitu tiba-tiba datang dengan demo rusuh. Ya, ini yang rusuh ini kan. Itu kan bisa dilihat, orang bilang satunya karena menghadapi tantangan DPR, menentang mereka untuk tidak menaikkan tunjangannya, tapi kemudian yang kedua karena perilaku DPR, beberapa oknum DPR yang dianggap pongah menyampaikan pernyataan, lalu menimbulkan kemarahan publik. Lalu satunya lagi karena ada korban, solidaritas muncul. Nah, yang ketiga ini? Yang ketiga ini yang kemudian menimbulkan pertanyaan, karena tiba-tiba kok rusuh kemana-mana, lalu kemudian ada pembakaran, lalu kemudian ada penjarahan. Dan hal-hal ini kemudian menjadi apa namanya, konsen publik karena trauma tahun 98. Betul, Bang. Saya kebetulan pada tahun itu jadi produser televisi. Trauma itu masih terasa kuat di ingatan masyarakat. Ditambah lagi kerugiannya hampir 1 triliun, ya kan? Tapi kan menimbulkan pertanyaan, Bang, siapa ini mastermind-nya? Itu yang membuat kita bertanya-tanya. Kalau mahasiswa kan kita tahu. Betul. Kalau ojol kan kita juga tahu bahwa ini karena solidaritas. Tapi yang begini ini, kenapa bisa ada begitu dan kemudian menimbulkan pertanyaan, ada mastermind-nya? Nah, mudah-mudahan di episode kali ini bisa terjawab, karena yang kita hadirkan ini adalah pakar intelijen yang sudah senior, beliau adalah Kepala Badan Intelijen Strategis. Pakar dan praktisi. Kepala Badan Intelijen Strategis TNI periode 2011-2013 sudah hadir bersama kita. Selamat datang Laksda TNI Purnawirawan Soleman B. Ponto. Pak Ponto, apa kabar? Kabar baik, Pak. Sehat. Sehat, Pak Ponto. Kabar Dokasa? Biasa. Oke, sehat semua, Pak. Selalu beliau tersenyum. Padahal insan ini. Nah, Pak Ponto, kalau ketika saya menjelaskan sekuens demo tadi, itu kan sebetulnya ada 3 jenis itu kalau lihat betul. Tadi tanggal 25 sampai tanggal 30 itu. Apa yang bisa dikatakan oleh Pak Ponto tentang ini? Jadi begini, Pak. Lihat sekuensnya itu ya. Setiap demo itu sudah pasti ada yang berniat menungganginya. Itu pasti itu. Demo apapun. Apapun demonya, dia sudah akan melihat di mana peluang saya untuk ikut serta. Itu sudah pasti. Nah, akhirnya terlihat kan dari sekuensnya itu. Ketika pertama tidak ada apa-apa. Susah. Tapi kan sudah mulai diganggu-ganggu. Akibatnya apa? Polisi bermain dengan saya harus menjaga sebaik-baiknya. Ternyata malah nabrak orang. Betul. Inilah akhirnya jadi pemicu kan. Jadi trigger. Ketika ini sudah terjadi seperti ini, sudah dilihat, ini kesempatan. Sudah pasti ketika orang di dalam kerumunan banyak kehilangan akal warasnya. Dalam kerumunan kehilangan akal waras dan dia kehilangan kepribadian. Itu sudah ilmunya itu, Pak. Termasuk kepribadian orang Indonesia yang katanya ramah begitu. Setan siapapun ketika masuk di dalam kerumunan orang banyak pasti kehilangan kepribadian. Sekarang orang itu kan tidak tiba-tiba saja datang ke kerumunan itu gitu. Ataukah spontan? Itu bisa dua. Orang Indonesia kan senangnya lihat orang berkumpul. Kita lihat waktu di Sarina, tembak-menembak, datang dia. Coba. Bahkan ada yang jualan. Jualan tembak-menembak, apalagi barang begini. Nah, sehingga datanglah ini orang-orang. Nah, ketika datang, nah di sini yang punya mata jeli ini mau saya mainkan bagaimana ini? Yang dimainkan kan
si kerumunan ini mau diapakan jiwanya ini. Ada aja orang yang mau mainkan pasti itu. Ada. Sudah untuk kepentingan apa? Ya kepentingannya dia sendiri. Berarti banyak dong. Ya banyak, masing-masing sudah datang dengan kepentingannya masing-masing. Tapi Pak Ponto, yang mampu menggerakkan banyak orang itu pasti yang modalnya cukup gede dong. Kan Sekarang mungkin juga punya kekuasaan. Ini dia. Kalau kekuasaan saja tidak cukup. Sekarang harus logistik juga. Yang jelas yang paling memungkinkan dia harus punya uang. Itu yang paling memungkinkan. Kita lihat di Pati. Di Pati itu orang bawa pisang, bawa apa? Kelihatan. Itu masyarakat. Itu masyarakat kan kelihatan. Itu solidaritas ya. Dengan solidaritas. Tapi di situ buktikan apa? Logistik. Kan itu. Nah, di sini pun demikian. Nah, pasti ada yang menyiapkan logistik. Tapi kalau temuan Pak Ponto sendiri siapa ya, kelompok macam apa itu yang menyediakan logistik kayak begitu tuh? Yang jelas orang-orang yang dia selama ini merasa dirugikan dengan paling banyak kan kalau dia mau ke pemerintah kan ada dua, dia ke pemerintah tuh ke DPR. Iya. DPR yang bikin aturan, pemerintah yang bikin keputusan. Oke. Yang dapurnya terganggu lah. Ya pasti dapurnya pasti terganggu dengan adanya udah keputusan dari dua ini. Nah, DPR, yang jelas DPR sudah jelas ada alasan itu. Ada alasan, betul. Ada alasan. Nah, kalau sudah DPR alasan, terus si pemerintahnya ini gimana ini? Ya kita bikin ribut aja. Dengan bikin ribut kan pemerintah bisa kehilangan kepercayaan juga. Iya. Tujuannya biar chaos. Ya biar chaos sudah jelas. Kenapa? Nah, kemarin tadi malam saya di InNews ada si ibu yang anaknya dapat jam itu. Dapat jam. Kan dia bilang dari pagi kami sudah tahu diberitahu akan ada orang datang ke rumahnya Sahroni. Iya. Nah artinya ada penggerak kan? Berarti ada perancang. Berarti ada. Itu dari berita kecil saja dari si ibu itu kita sudah bisa mendapatkan banyak sebenarnya di belakang itu. Itu baru satu, berarti yang lain-lain sama dong. Sudah ada yang merancang. Nah, kenapa? Karena dia melihat peluang di situ. Wah, ini ada peluang. Siapa? Nah, ketika sedikit Pak Sahroni, kenapa sih harus dihancurin rumahnya? Dia tidak buat kriminal. Kalau kita mau waras ya. Kalau kita mau waras ya, kata Anda ya. Nah itu tadi, ketika orang banyak kita jadi ikut tidak waras semua. Tapi sekarang ketika kita sudah waras kembali ke diri masing-masing, coba kita renungkan. Baru nyesel. Salahnya di mana? Tapi kenapa harus seperti itu? Tetap aja jadi pertanyaan saya, tiba-tiba crowd muncul. Kan kita pastikan bahwa itu pasti bukan mahasiswa. Pasti tidak ada hubungannya dengan teman-teman ojol yang demo solidaritas sebelumnya. Betul. Ini kan kelompok yang sebetulnya yang baru. Tadi yang menghendaki supaya ini terjadi chaos. Supaya pemerintah ini dianggap gagal. Berarti ini sponsornya adalah mereka yang dapurnya terganggu, bisa saja. yang marah sama pemerintah, ya kan? Jadi momentum begitu. Betul. Tapi berarti dia sudah siapkan logistik dong, yang banyak tinggal tunggu momentum. Nah, zaman sekarang kan logistik siap terus. Kalau tidak perlu disiapkan, tinggal begini kan. Kalau ikutin penjelasan Pak Prabowo kan ada dugaan itu ada mafia makar, ada orang yang koruptor. Gini. Kan kira-kira begitu ya. Koruptor fight back nih. Kalau kita bicara mafia makar masih jauh. Makar untuk apa sekarang? Makar itu kan merebut kekuasaan, membunuh presiden. Kan itu kalau kita presiden bilang makar. Lagi kuat-kuatnya. Betul. Nah, kalau kita bilang apa tadi yang kedua? Orang yang para koruptor fight back. Nah, kalau koruptor fight back ini masih masuk akal. Kenapa? Karena keputusan-keputusan untuk mereka misalkan orang-orang yang sawitnya diambil. Ini kok diambil semua ini. Nanti waduh sebentar lagi tambangku ini. Tambang diambil lagi. Sawit kemudian tambang. Dua itu aja ada. Nah, kalau bicara dua ini, apakah hanya orang-orang itu saja? Keluar kan juga ada. Iya. Nah, terikut lagi kan? Nah, kita kembali ke Ratzel. Ratzel bilang bahwa negara itu bagaikan organisme hidup. Iya, organisme hidup ya. Saling memakan. Nah, itu kalau kita tarik, oke lah kejauhan di luar. Tetapi di dalam yang paling dekat ya itu.
Tadi Anda bilang di luar Pak Ponto, berarti mengamini statementnya Pak Hendro dong soal ada kemungkinan dalang asing. Tapi kalau dalang Pak, asing. Ya itu saya bilang, kalau itu dalam hubungan internasional kan wajar, normal. Bukan hal yang luar biasa. Masuk hubungan ekonomi kan? Itu ekonomi kan? Iya. Malah yang menyebut George Soros. Nah, siapa saja kan bisa di sana yang, wah kalau aku terganggu juga gimana ceritanya ini? iya. Itu Termasuk bukan Risa Khalid. Bisa saja. Tinggal, nah setelah kita intelijen itu kan, intelijen itu kan bermain dari data nol. Dengan kita membuat satu logika seperti tadi. Setelah itu, baru kita perkecil. Probabilitas paling besar yang mana? Oke. Jadi mulai dari yang lihat begini terus perkecil. Ya. Setelah ini baru kita mulai, kalau ini coba cari ini, cari aliran uangnya, cari ininya. Bisa Ketemu. ditelusuri ya. Bisa, saya bilang nggak bisa. Gampang sekali ketemu karena ini kan digital. Zaman sekarang cash. sangat bisa. Tetapi kan ada yang melempar uang pakai cash begitu. Nah, ada yang kripto masalah kan? Iya. Pak Ponto, tadi malam saya ikut dengan beberapa teman atau kita hampir 50 teman bertemu dengan Pak Safri, Menteri Pertahanan, dan itu kan banyak yang off the record. Dan bahkan kita tidak pernah bisa dapatkan gambaran tentang siapa dalangnya. Jadi kita banyak yang bertanya, teman-teman itu bertanya, tapi itu tidak terungkap di situ. Cuman ada beberapa hal yang dikatakan salah satu sebabnya itu kan karena ada kesenjangan ekonomi. Jadi digambarkan 60 keluarga menguasai perekonomian Indonesia. Kemudian kedua, ada semacam kelengahan aparat. Kemudian masalah intelijen. Kira-kira begitu, ada masalah di situ. Nah, itu saya bilang kan, kita harus lihat, Bapak tadi sudah kasih contoh yang bagus, bagaimana kita harus memilah-milah dulu dari situ tadi. Tadi kan kita sudah ketemu, setelah kita pilah-pilah, lalu siapa yang paling memungkinkan dari itu? Nah, yang paling mungkin kita lihat lagi selama ini apa sih kebijakan yang diambil kalau kita bicara pemerintah. Oke. Kalau kita berbicara DPR, apa? Ya kita pilih lagi di situ. Itu sudah kerjaan intelijen begitu ya? Kan begitu kita bekerja. Based on data pasti ya? Iya, satu fakta yang kita lihat itu setelah kita membuat satu logika itu, baru kita mulai isi dengan data. Data ini masuk enggak ini? Kalau enggak, buang. Tapi mas terus. Setelah makin dekat baru kita dua kerjanya. Kita curi data atau kita terang-terangan penegakan hukum masuk situ. Artinya kalau dilihat dari pengalaman Pak Ponto, mestinya kalau betul ada dalangnya mestinya bisa diketemukan kan? Ya ketemu lah Pak. Cuma masalahnya satu. Kalau kita main joker sama-sama pegang joker. Di situ soalnya. Kan itu. Ngeri. Soalnya. Jadi kita ketika berarti TST ini Pak tahu sama tahu. Masalahnya jadi Pak, ketika kita jadi itik view dengan eagle view kan beda. Iya. Itik view di sini. Itik view kan di sini. Eagle view dari situ. Apa eagle view kan lain cerita. Nah, kan begitu. Iya. Jadi memang bernegara ini tidak mudah. Pak Ponto, ini satu hal yang sebenarnya bisa dianalisa ya. Ya, kan? Semua bisa. Tadi kan Bang Don sudah menyampaikan beberapa indikator itu yang merupakan bagian dari pekerjaan intelijen juga. Tapi kalau lihat pola-pola demo yang terjadi itu, kan Bapak bisa memilah, oh ini murni unjuk rasa masyarakat. Ini murni pasti ada sponsor yang menggerakkan. Kebaca nggak sih kriteria demo yang di sponsor itu kayak apa gitu? Tadi kan sudah kelihatan. Kalau harus usul gitu. Iya kan tiba-tiba datang. Polanya kan kelihatan. Ada orang bilang Bekasi kemarin. Siapa yang datang? Bukan orang sini. Nah, berarti dari luar. Memang jalan kaki kalau dari sana. Pak Ponto, kan itu. Pak Ponto, saya ingat tahun 98 kerusuhan. Kenapa saya kemudian begitu alert dengan kerusuhan yang sekarang ini? Karena tahun 98 saya jadi produser di sebuah televisi. Saya kemudian ada seorang penyiar namanya Nunung Setiani. Itu kan di mana-mana itu ada asap. Lalu kemudian di dalam laporan itu kita kemudian dapat laporan dari lapangan, terutama masyarakat ngomong ke studio, bilang bahwa kita di sini lihat ada orang masuk ke dalam mall, lalu kemudian menjarah, tapi tidak ada petugas, tidak ada aparat yang mengawasi. Kan itu juga yang terjadi kemarin itu, makanya kita bilang, pembiaran. Jangan-jangan ada pembiaran begitu. Iya.
kalau untuk aparat, kan aparat itu akan terkonsentrasi di mana yang perlu dijaga sama dia kan. Tidak semua tempat yang harus dijaga. DPR ya hanya DPR. Dia Pusat perbelanjaan mungkin bukan prioritas ya. Tidak akan prioritas. Tapi kan bisa menimbulkan peluang chaos ketika tempat-tempat seperti itu kemudian dijarah. Nah, itu yang diperhitungkan oleh penjara tadi kan itu. Karena dia sudah menghitung kalau aku ke sana di sini nggak ada. Udah kan dia sudah tahu. Itu yang wajib mutlak dijaga itu adalah tempat-tempat lambang-lambang negara, objek-objek vital. Nah, itulah yang terjadi kemudian. Tapi tempatnya Nafrauba kan enggak. Ya itulah yang terjadi kemudian kan itu. Kan gini, orang menumpang pada alasan, orang-orang ini sombong ngomongnya. Kan gitu kira-kira kan. Orang ini pongah sekali dan itu menyakitkan. Lalu kemudian itu didompleng untuk kemudian menjarah ke situ, bukan? Jadi ada alasan untuk tadi membuat orang merasa punya senasib sepenanggungan. Iya. Itu kan untuk memperlebar itu tadi rasa senasib itu. Jadi orang itu akan kehilangan kepribadiannya ketika dia masuk di situ. Betul. Dan termasuk mungkin kita kemarin semua termasuk ikut. Benar ini orang-orang terpaan informasi yang begitu masif ya. Terpaan itu saya lihat itu yang namanya YouTube. Coba lihat yang sidang DPR. Ini Bu Puan memarahi KDM dengan ini. Buka lagi, ternyata narasi yang sama, Sahroni yang memarahi KDM. Itu sudah direproduksi. Tapi kan sudah memang dibuat sedemikian rupa. Nah, yang menarik saya ingin kembali ke cerita soal soal Reza Khaled. Karena kan disebutkan secara langsung oleh seorang menteri KKP yang namanya Tranggono. Dan gitu. Yang saya dengar ceritanya dari berbagai sumber dan itu sebetulnya sudah menjadi cerita umum. Kalau kemudian ditetapkanlah sebagai tersangka, jangan-jangan kemudian kembalinya itu ya dendam untuk kemudian mengumpulkan orang begitu untuk menimbulkan kerusuhan. Ya kalau bagi Reza kan dia bagi saya mana yang menguntungkan, mana yang merugikan. Kita kan tidak pernah tahu. Ketika dia berbuat itu, apakah memang dia berbuat sendiri ataukah ada dipersilahkan oleh yang lain? Kan kita tidak pernah tahu. Nah, kalau untuk itu memang yang bisa tahu betul kalau dia masuk di pengadilan baru bisa jelas. Baru bisa jelas ya. Sepanjang tidak di pengadilan, ya begini-begini saja, asumsi kita bermain di asumsi. Nah, kalau gitu sebelum itu lupa. Ini kan cerita bahwa ini tahun 98 ada TGF. Yang sekarang kita nggak bakal ketemu dalangnya sepanjang itu tidak dilakukan semacam tim independen untuk fact finding tentang demo rusuh ini. Kalau fact finding yang demo rusuh kan tinggal yang mana? Pembakarannya rumah Roni, pembakarannya Nafrauba, atau yang mana? Atau fasilitas umum, fasilitas publik. Atau fasilitas umum. Nah, kalau kita juga ke sana nanti bertanya lanjut untungnya apa? Beda kalau kita cari kenapa ndak orang yang mati ini kan? Iya. Ndak, masalahnya kalau ini dibiarkan gelap, itu akan tetap gelap. Ya sebenarnya sejarah bisa berulang, Pak Bonto. Ya memang sejarah itu bisa berulang karena kita mengulangi perbuatan itu terus. Dengan pola yang sama. Kita sudah buat aturan itu yang jelas seperti ini loh. Izin, lah kemarin dah izin dah aja tiba-tiba nongol. Lah itu. Betul. Sudah dibilang kamu izin. Izin itu bukan izin, pemberitahuan. Itu membatasi kebebasan. Tidak dilarang. Bahkan dilakukan pada malam hari yang sebetulnya nggak boleh kan? Di atas jam 18 jam ini nggak boleh. Untuk apa? Sebenarnya untuk begini ini. Biar mencegah ada penyusup ya. Jangan sampai ada yang datang, ada sampai yang ini. Kalau kita sudah tahu, ini akan ada yang lain. Yang lain-lain siap-siap ya, jangan sampai ada yang datang ke tempatku. Kan begitu. Tapi ada satu yang tidak boleh kita tolak kedatangannya. Kita ngopi dulu. Kita break dulu, Bang Don. Tapi kopinya kopi sehat, Pak Bonto. Pemirsa jangan kemana-mana, Don akan segera kembali sesaat lagi. TV.
Pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program Doncast bersama saya Doni The Kaiser dan saya Don Bosco Slamet. Ya, dan Double Don masih kembali berdiskusi tentang situasi yang baru saja kita alami bersama-sama. Anda menyaksikan aksi-aksi kerusuhan periode 25 Agustus sampai 30 Agustus ya Bang Don ya. Nah, Bang Don, sebelum kita kembali ke Pak Ponto, saya mau tanya dulu ke Bang Don waktu pengalaman tahun 98 itu kan tentu masih teringat kuat dalam benaknya Bang Don. Kemudian ketika melihat aksi-aksi kemarin, ada nggak kekhawatiran kemudian akan berujung kerusuhan itu seperti 98? Ya, itu ada kekhawatiran seperti itu. Kita paranoid dan saya rasa berlaku bagi begitu banyak orang. Tahun 98 ketika saya menjadi produser itu, jadi kita tahu betul gambar itu di mana-mana ada asap. Lalu permintaan atau demo untuk menurunkan Pak Harto pada waktu itu. Lalu kemudian orang menjara itu tadi tidak ada petugasnya. Lalu kemudian menjaralah di beberapa mall dan yang paling tragis itu yang di Kalender itu, yang kemudian karena tidak ada petugas, orang masuk ke dalam, kalau kemudian itu terbakar atau dibakar itu kemudian kita nggak tahu. Banyak yang mati di situ. Kalau lihat itu memang membuat kita paranoid. Lihat yang kemarin begitu petugas membiarkan atau tidak ada polisi di tempat itu. Gitu. Nah, itu juga satu pertanyaan karena mungkin saja hanya berkonsentrasi di objek vital kan. Tapi kan Bang Don eranya Bang Don tahun 98 sama sekarang media sosial udah itu masif sekali. Itu yang berbeda. Tapi poin saya adalah begitu disiarkan lewat televisi, orang nonton lalu kemudian bergerak di mana-mana. Saya yakin betul itu ada pengaruhnya siaran media sosial. Bukan. Pada waktu itu betul. Belum ada seperti sekarang. Apalagi sekarang. Gitu, nah itu gimana Pak Ponto? Sekarang lebih masif lagi. Orang semua jadi wartawan loh pakai handphone. Memang zaman sekarang itu, ini kan kita sudah masuk, kalau di intelijen bilang itu sudah masuk ke neo-cortex warfare. Neo-cortex warfare. Jadi orang sudah langsung diserang di korteksnya. Dengan apa ya? Dengan ini. Dan siapa yang bermain sini? AI. Aktivitas intelijen. Dia aja yang bermain. Dia sudah petakan orang di sini kalau bilang begini dia marah, di situ enggak, di situ bikin kirim, pleng. Dan itu memang beredar begitu banyak fake news atau fake video pada waktu ini kemarin. Sangat banyak. Itu yang namanya uya-kuya menari-nari itu kan bukan saat itu, tapi yang lalu. Tapi dibikin begitu. Tapi orang di desa sana mana tahu? Dia pikir ini dari hari ini. Sekarang. Itu yang bikin orang marah. Nah, ini yang bikin marah. Nah, inilah sekarang ini apa yang terjadi. Ini menjadi pelajaran bagi orang-orang. Jangan percayalah sama barang ini. Apalagi namanya YouTube. Itu kemarin YouTube itu banyak sekali dijadikan alat untuk itu. Ya ini memang bisa jadi tuh lempar orang juga. Kita kemarin itu cukup terbantu ketika TikTok itu mematikan fitur live-nya. Cukup memang membantu. Ada jalannya kita matikan itu, tapi nanti bisa belok pelanggaran HAM lagi. Tapi waktu itu Pak Ponto, itu inisiatif dari TikTok sendiri. Jadi bukan, saya tidak tahu di balik layar seperti apa ya, tetapi kan itu cukup membantu. Ketika misalnya Bang Don tahu nggak kalau misalnya ada ibu-ibu yang itu menarik. Itu datang ke lokasi. Apa sih ibu-ibu kan itu kan bikin live TikTok. Di lokasi unjuk rasa. Menurut Pak Ponto ada sesuatu atau ini spontan saja gitu? Ya memang bagi dia ini kesempatan, kan barang yang antik, aneh untuk menaikkan kontennya dia. Jadi orang-orang itu memanfaatkan itu untuk kontennya sendiri-sendiri. Nggak ada unsur bahwa misalnya orang-orang ini dibiayai karena dia sudah nggak pikir, pokoknya ini kan duit juga buat aku ini, bikinlah dia. Kan itu. Jadi semua yang dibikin, yang pokoknya kalau anjing gigit orang kan tidak apa-apa, tapi coba orang gigit anjing. Nah sama dengan ini, konten-konten itulah yang dimuat sehingga orang lihat. Coba hari ini baca. Itu flash disk putih Roni isinya ini. Padahal mana belum dibilang tapi sudah itu. Coba. Tapi semua kan baca. Padahal untuk baca itu apa? Untuk naikkan subscribe-nya aja. Padahal isinya apa? Gak ada isinya. Tapi dibilang isinya ini. Coba Pak Ponto, hal sederhana misalnya seperti tadi Bang Don sempat singgung soal kehadiran seseorang di sebuah unjuk rasa. Apa yang menggerakkan seorang? Kalau saya misalnya sebagai orang tua, saya lebih baik menjauh daripada nanti kena batu ya kan. Ini mendekat ke arah situ. Umur, Pak. Loh, kalau ibu-ibu itu kan umur 30 ke bawah mendekat. 40 ke atas kabur. Aku dulu kalau kita dekat, coba sekarang kabur jauh-jauh aja. Karena kita sudah tahu
akibat itu nanti benar. Tapi anak-anak ini kan belum tahu. Dia ingin tahu. Iya. Dan itu orang sudah tahu. Kalau kita ini pasti yang datang yang muda-muda, yang tua-tua pergi, akan tersaring dengan sendirinya. Yang lebih mudah diprovokasi juga. Iya, karena dia sebenarnya bukan terprovokasi, tapi karena keingintahuannya. Atau narsistis. Dan dia sendiri juga. Nah, ditambah ini kan sudah banyak yang mempengaruhi. Akhirnya ujungnya apa? Keluarga mendekat dia ke sana. Dan dia berbuat untuk supaya dapat konten baru. Iya, cuman kan orang tidak pernah berpikir bagaimana dampaknya bahwa itu menggulung peristiwa. Karena ini kan kemarin kan Jakarta, kemudian ke kota-kota lain. Betul. Dan bayangkan Gerahadi yang gede. Ya, itu Gerahadi, bayangin. Surabaya itu heritage itu. Heritage bisa dibakar gitu. Makassar DPRD kota. Inilah, ada kalanya orang ketika dia berbuat itu, dia sendiri kaget hasilnya seperti itu. Tidak dipikir akan terjadi itu. Heritage itu coba. Iya. Itu tidak dipikir. Mungkin sekarang baru pada menyesali dia. Kenapa ya? Kalau dia merasa menyesal. Ya. Nah, di sini tapi provokator atau mastermind mungkin tidak merasa menyesal. Bagi dia, wah ini gagal kalau dia gagal. Nah, tapi itulah kerjaan intelijen. Dia harus bekerja terus. Menyadarkan orang. Oke, lihat ya, ini kejar terus. Ketika orang bermain itu dia harus ngelawan. Nah, ini sekarang dia harus bicara. Jadi dia harus ada terus. Jadi kalau intelijen itu jangan dianggap selalu merusak. Iya. Kan rata-rata orang kayak tentara kemarin ada di antara apa sih dia bekerja itu? Kan tidak. Dia harus berada di sana. Ketika ditanya, kamu ada di situ? Ada. Kalau enggak, kan aku dulu tanya, kamu di mana? Oh, di kamar, kamu di kamar. Tapi saya ada di antara masa itu. Nah, itu baru itu benar. intel. Itu baru benar. Kamu jadi data yang disampaikan betul-betul dari tempatnya di sana, bukan dia copy paste dari mana. Tapi ada risiko itu tadi. Nah, saya kebetulan ada juga teman-teman intel. Tahu nggak? Dia nyusup juga sebagai wartawan. Kita zaman dulu kita pasang tape kan. Iya, dulu. Dia juga ada ikut di sini. Itu. Bedanya kita untuk memberitakan, dia untuk menyimpan. Dapat. Sama bedanya sepatunya juga. Ada banyak hal kecil-kecil yang dia lupa. Iya. Tapi dia tetap harus sana. Karena itu kalau ditanya, kamu laporan dari mana? Kamu udah di situ enggak? Udah ada. Sudah. Bukan laporan nomor-nomor aja. Tidak lagi itu. Cuma saya ada di situ, saya ada di dalam, saya. Oh ya begitu. Nah, saya kebetulan Pak Ponto bicara soal ini karena tadi malam juga Pak Safri menyinggung itu ada semacam problem di intelijen kita gitu. Internal. Internal. Saya sudah di luar. Di luar bukan berarti tidak dapat informasi dalam. Kan ordalnya banyak, Pak. Banyak ordal toh. Gitu ya. Saya kira kalau intelijen itu baik-baik saja. Jadi ada kelemahan katanya. Nah, kalau kelemahan gini, Pak. Kalau intelijen itu yang tahu itu hanya saya dan bos langsung. Jadi tidak mungkin ada orang tahu. Tetapi kan Intel Melayu beda. Jadi kalau saya Intel. Yang tahu kan apa? Karena intelijen itu kan saya kasih tugas kamu cari nona yang rambut pirang. Nanti orang bilang kamu kok kasih rambut pirang? Ya memang diminta rambut pirang. Ada kalanya orang presiden kok dikasih sapi yang kecil, ya memang dia minta yang kecil, jangan kasih yang besar. Ya intelijen begitu, apa yang dia minta, maka ada UUK, unsur utama keterangan. Dia minta apa? Nah, yang tahu yang diminta itu hanya saya dan yang nyuruh. Yang orang lain tidak tahu. Tidak memberikan opsi-opsi. Tidak. Jadi kalau dia minta A, kita kasih A. Kalau dia tidak minta, ya kita coba-coba kasih. Nah, terus ini menarik perhatian enggak sama bos ini? Kalau dia tidak menarik, ya sudah berarti bukan maunya dia, kita kasih lagi yang lain. Nah, ini menarik, dalami. Dan itu hanya saya dan bos, yang orang lain nggak akan tahu. Tapi kalau bicara soal dalang, mastermind, bukankah mereka juga bisa punya intel gitu? Itu sama. Ya, makanya aku bilang kan perang intelijen. Perang intelijen.
Bapak punya mata, punya Sekarang ya tergantung bagaimana kita bermain. Tapi yang Pak Ponto maksud itu mereka punya intel itu intel kita yang kemudian disusupi atau dia punya dia sendiri punya membina orang, dia sendiri punya kemampuan. Iya untuk yang sama. Iya. Itu kan sama aja. Kemampuan orang kan misalkan kita sama-sama 60 giga, itu 60 giga. Wah, di situ. Nah, itulah bilang intel itu adalah permainan. Oke, makanya seni juga ya. Seni, nah, itu seni. Berarti melihat perkembangan terkini. Aja film-film soal intelijen itu. Oh iya, itu ketemu mereka di lapangan satu sama lain dan bisa di situ itu seni. Tapi katanya sesama intel bisa mencium baunya gitu loh. Nah, dari situ kan kita bisa tahu. Dia ketika kan saya ingin ketemu kamu. Nah, ketika itu keputusan di saya. Saya terima atau saya tolak. Oke. Ya kan? Kalau saya terima, dia pasti mencari sesuatu dari saya. Lalu saya mencari apa dari dia? Harus sama-sama untung dong. Lalu dia akan saya robah pemikirannya dari apa menjadi apa. Bisa itu dulu. Iya, di situ. Bahkan dari lawan kan bisa diambil semua data-data dan informasi. Di situlah ketika ingin ketemu, di situlah kita bermain. Saya akan merubah dia dari A sampai B. Dia pasti ada yang mencari di saya apa. Iya. Tapi saya juga tidak mau rugi kan. Iya. Saya harus membuat juga dia apa. Itulah permainan. Tapi kalau melihat perkembangan yang semakin positif, kondusif, artinya Pak Ponto bisa mengatakan ini kemenangan intelijen kita dong. Ya bisa juga bahwa berhasil menciptakan kondisi yang bisa diterima orang banyak. Ya ini kan kita bermain intelijen sekarang, memperlihatkan kepada orang hati-hati dengan barang begini yang belum tentu benar semua. Kalau mereka yang sekarang kalah nggak diem kan? Nah, pasti dia akan retaliation pasti. Tapi intelijen makanya jangan tidur. Mestinya kalau Pak Ponto lihat situasinya mestinya sudah terkendali kan? Ya kalau sekarang buktinya Pak Prabowo bisa ke negeri. Ya. Dan lihat ini kan sudah ini sudah tidak ada, ini sudah ada. Nah, kenapa? Karena intelijen terus itu bermain terus dia jalan terus. Nah, 24 jam sehari. 25 jam kalau perlu. Dalam mimpi pun tiba-tiba dia. Ya karena itu dia tidak akan pernah berhenti. Terus saja. Nah, kita ini kan bagian dari itu akhirnya. Iya. Apakah kita mau menenangkan ataukah kita ini mengingatkan, hati-hati kalian juga. Kan tergantung yang menerima. Betul. Kalau lihat dari kesimpulan sementara ini memang media-media mainstream kemarin itu cukup membantu untuk tidak menyebarkan berita-berita dari media sosial. Karena gini, dia bisa lebih aman gitu. Jadi apapun media manapun kita harus punya satu tujuan. Kita tidak ingin negara ini hancur. Itu aja. Kita harus pegang itu dulu. Di dalam situ kalau kita mau bermain silakan. Tapi jangan sampai permainan kita ini merusak rumah kita itu sendiri. Itu kan kita, Pak. Kalau dalangnya kan maunya hancur. Ini kan yang baik-baik ini. Nah, dalang-dalang ini yang kita harus bagaimana kita kecilkan dia tempatnya. Dengan membuat tadi mainstream media mainstream ini untuk punya satu rasa yang sama bahwa kita harus menjaga rumah ini dengan baik. Itu kita tidak minta macam-macam, silakan, tapi jaga. Nah, dengan situ itu sudah satu langkah. Kita tidak perlu langkah besar-besar. Tidak ada langkah besar tidak dimulai langkah kecil. Justru dengan kecil-kecil ini orang tidak pernah tahu bahwa kita sedang melangkah. Karena kalau kita lihat bagaimana kerjanya cepat ya. Karena ini kan cepat sekali dari satu tempat ke tempat yang lain kan. Nah itu kan sudah terbaca. Sebenarnya kan terbaca dari tempat ke sini. Misalkan Brio, kalau itu dikejar, itu kan bisa dapat siapa yang perintah pagi-pagi, siapa yang ini, orangnya dari mana. Iya, itu kan dari itu kan berita bisa. Di WA itu cepat beredar di grup, bisa dilacak. Itu sangat bisa. Tinggal kan sekarang ketika kita dapat itu, apa sih yang akan kita cari ujungnya? Nah, sehingga itu harus terprogram, terencana nanti. Akan sampai berapa lama. Nah itu tergantung, aku udah tahu orang dalam apakah mereka mau bikin perencanaan untuk. Tapi kalau dari tanda-tanda awal semua bisa terlihat. Kalau misalnya sudah dilacak, udah dicari, ketahuan ujungnya, sama-sama pegang kartu as. Nah, dicari-cari, kok lu? Ternyata dia. Itu problem kita orang Intel, Pak. Itu di lapangan bisa ketemu. Itu problem utama.
Begitu, jadi kita harus tahu betul ini yang nyuruh kita ini kayak apa. Nanti tiba-tiba di ujung, waduh ternyata lu. Nah, bisa kita digilas sendiri lah. Oke. Tapi kan Intel tidak berpolitik, Pak. Kan itu bukan cuma harus paham ya. Itu kan. Itu kan sudah di luar politik itu. Iya. Itu kan sudah Pak Harto senyum tidak punya kawan. Makanya di uang 50.000 zaman itu senyum Pak Harto. Senyum Pak Harto. Oke, biar kita senyum lagi di segmen berikut, kita rehat lagi Pak Ponto ya. Nah, pemirsa jangan kemana-mana, Downcast segera kembali sesaat lagi. Terima kasih pemirsa masih tetap setia bersama kami dalam program Downcast. Saya Doni The Kaiser. Saya Don Bosco Slamun. Kami juga ingin mengucapkan terima kasih buat Anda yang selalu setia menyaksikan baik melalui layar Nusantara TV atau yang banyak sekali menyaksikan melalui tayangan kami di channel YouTube official Nusantara TV. Jangan lupa like, share, subscribe, dan kalau ada ingin memberikan pertanyaan, komentar, diskusi, silahkan tuliskan di kolom komen channel YouTube kami. Oke, kita lanjutkan Bang Don. Kita masih berbincang dengan Pak Soleman Ponto dan ini bukan cuma pakar tapi praktisi intelijen. Ya, Pak Ponto, ini kan ada dua sebetulnya trigger ya. Demo itu pertama yang kemudian rekan kita ojol yang kemudian meninggal karena ditabrak Dinas Rantis. Lalu kemudian yang kedua karena perilaku beberapa oknum DPR, pertama yang memamerkan kekayaan dan menyampaikan itu dengan arogan. Kedua menyampaikan dengan arogan lalu kemudian merendahkan publik, gitu. Ya kita aja merasa bahwa kok bisa begitu, gitu. Kita aja malu lihat wakil kita poin begitu. Kita dari pengalaman Pak Ponto sebagai praktisi intelijen, seberapa kuatnya pengaruh yang begini sampai kemudian keluar dalam bentuk demo. Oke. Jadi gini, Pak. Kita lihat DPR dulu ya. Iya, DPR dulu. Di DPR itu kita saya mulai lahir sampai hari ini melihat DPR itu kan sakral. Tenang, quiet. Sampai kemarin maksudnya. Iya, sampai kemarin. Sampai tanggal 25. Jadi begitu melihat ada begitu juga otak ini, wah kenapa jadi begini? Nah kan itu baru normatif melihat dia begitu itu. Tapi ketika juga digabung dengan permintaannya ini. Oh iya. Nah, itu soal tunjangan dan lain-lain gajinya itu kan digabung. Lalu dikasih lagi. Ini kenapa kamu artis kok? Ya, padahal iya kan itu tidak pada tempatnya. Itu kan tidak pada tempatnya bilang. Kamu tuh sekarang bukan artis, kamu tuh DPR. Nah, jadi ini apa? Dulu kita begitu naik kapten ke mayor itu diajar apa? Komsos, komunikasi sosial. Jadi komsosnya ini yang macet. Dia sendiri tidak menyadari komsosnya macet begini jadinya. Iya. Nah karena kita ini 250 juta itu berapa jaraknya ini? Ada profesor, doktor, ada yang minus di bawah kan? Iya. Bagaimana kesenjangan yang melihat itu? Dan celakanya yang di bawah ini kita yang banyak. Nah, orang-orang sebagian lagi susah juga di bawah. Sudah susah di bawah dan ini orang-orang ini kan orang-orang yang fanatik melihat kesakralan itu. Begitu melihat itu tuh terganggu warasnya itu. Ditambah lagi dengan nari-nari, dengan joget-joget. Itu berpengaruh. Nah, sehingga di situ muncullah tuntutan untuk ini. Nah, bagi si anggota DPR ini demi konten entah sadar atau tidak mereka sudah membuka diri sendiri yang bagi kita dulunya itu tabu. Itu namanya ular cari pukul. Iya kan? Orang Medan. Jadi ada komunikasi sosial yang salah. Nah, lanjut lagi. Kenapa itu jadi begini? Ya karena kita memilih ini hanya asal pilihan ya begitu itu jadinya. Nah sebenarnya kita sendiri yang merubah sistem politik. Yang seharusnya dari DPR ada MPR, terdiri dari DPR, putusan golongan, ini yang akan membuat keseimbangan. Tapi sekarang kan tidak ada keseimbangan itu. Yang ada yang DPR yang seperti ini.
orang sudah melihat kalau seperti ini bagaimana nasib saya. Nah, kan itu. Belum lagi kita lihat kemana-mana nomor mobilnya khusus. Padahal Dewan Perwakilan Rakyat, kapan kamu merasa kita sedang macet jalanan? Kemana-mana dikawal. Ini perilaku sebetulnya kayak membakar dan korek di rumput kering. Dan perilaku ini kan lama. Kalau saya mengambil waktu saya ambil saja dari masalah Sambo ke sini. Ketika Sambo, bayangkan Sambo ini sudah bunuh orang terencana, bohong. Tapi apa yang terjadi? Di DPR dipuja-puji, dari Polri juga yang terlibat dinaikkan pangkat. Apakah ini tidak menggigit rasa adil bagi masyarakat? Itu melawan akal sehat. Nah, itu kan? Betul. Dan ini tertumpuk. Akumulasi akhirnya apa? Ada pemantiknya. DPR dan polisi berkolaborasi. Itu kesimpulan akhirnya karena bertumpuk. Dapat pemicu polisi lagi. Lengkap lah udah barang itu kan. Semua momentumnya. Itu momentumnya. Nah, bagi yang ada kepentingan, kebetulan ini Om suka ini, kenapa aku nggak ikut arus sekalian? Apalagi sebelumnya ada bupati-pati. Nah, sudah itu percobaan sebenarnya itu. JR ya. Nah, sebenarnya dengan dari sana kita harus mestinya alert sudah ya. Alert. Ini ada apa Pak? Itu kan jadi kayak Jawa Spring gitu. Nah, itu. Jadi ini akibat masa lalu yang betul terkumpul dapat pemicu. Nah, jadi kan tapi bagi yang punya kesempatan dalam kesempitan, nah kenapa aku nggak manfaatkan ini ombak yang besar ini bisa membawa aku jauh meluncur kan? Tetapi ini pelajaran bagus. Betul. Supaya pejabat atau siapapun tidak boleh pongah dan merendahkan publik atau rakyat. Apalagi mempertontonkan kekayaan di tengah-tengah banyak orang yang susah. Jadi memang kita harus kembali lagi ke budaya kita dulu. Mana pernah ada Pak kita dulu itu pameran? Ini kan pameran tuh. Konten coba lihat. Bagaimana dia bilang rumahnya si ini sekian miliar, ini sekian miliar. Didatangi ini, datang ini. Diekspos ya. Diekspos hanya untuk konten. Kepala dulu kita pameran setahun sekali, pameran pembangunan. Sekarang semua anggota DPR pamer. Coba, bahkan yang lebih menyakitkan Bang Don, flexing flexing. Mereka menikmati fasilitas, kemudian protes gara-gara macet rumahnya jauh. Jadi merasa wajar dapat tunjangan rumah gitu. Sementara banyak orang yang nggak punya rumah. 50 juta per bulan. Padahal di sisi lain, sekarang semua sudah bisa tahu, lihat dari sini semua udah tahu, dulu nggak tahu. Jadi sudah ada pembanding ya. Inilah belum lagi dimanipulasi AI di situ. Itu baru normal, baru normatif seperti itu. Kalau tambah lagi dimanipulasi, ini ujungnya membakar betul. Itu. Pak Ponto, kalau hal-hal seperti itu bisa nggak diprediksi kemudian diolah oleh intelijen yang kemudian memberikan data kepada presiden bahwa akan ada kemungkinan terjadi seperti ini kalau dibiarkan? Bisa ya? Bisa. Artinya kalau Pak dulu waktu saya masih di dinas, kalau Pak Harto itu sampai Pak SBY yang saya itu, kita jam 8 pagi, jam 8 malam laporan itu cuma apa tahu? Harga sembako di seluruh Pasarindo itu Pak. Harus stabil ya. Itu dimonitor jam 8 pagi, jam 8 malam. Wajib diantar sendiri ke istana itu. Laporan itu supaya tahu sampai. Hanya dari sembako. Mestinya kemarin mestinya kemarin itu ketika ada demo pati yang besar, mestinya orang sudah alert ya. Pejabat hati-hatilah kalau ngomong, karena dia nantang kan, jangankan 5.000, 50.000 pun. Bupatinya nantang. Itu tantangan bupati kan DPR kan sama aja dibikin. Dia malah meniru. Dalam skala yang lebih besar. Kan ditiru. Nah itu. Ya rakyat ditantang gitu ya kehilangan akal sehatnya. Jadi kira-kira begini, kalau di dalam teori media katanya Pak Ponto, itu ada semacam realitas media. Realitas media itu belum tentu realitas sosial. Tetapi begitu ada 5 orang melakukan itu, dianggap bahwa itu semua pejabat melakukan hal yang sama. Ketika dia masuk dalam kerumunan, dia kehilangan kepribadian. Hilang warasnya, dia mengikuti ini.
mengikuti arusnya. Mengikuti arus, dan itu sangat berbahaya sekarang. Apalagi media digital sangat deras arusnya. Sangat mudah diputar. Coba lihat dari kemarin itu, isi DPR itu, wah semuanya itu sudah diputar semua itu. Kita saja bingung lihat itu mana yang benar dan mana yang enggak. Meski tokoh-tokoh itu kemudian klarifikasi dan minta maaf, tapi udah terlambat, Pak. Gimana? Itu kan sudah berlalu, sudah terlambat. Oke, saya minta, sudah lewat, itu sudah. Ini gelombang kontranya masih jalan. Nah, nanti dia minta maaf nggak bisa ditarik lagi semua yang sedang jalan. Nah, nanti kalau ini sudah berlalu, akal waras kembali lagi, baru mulai, iya salahnya apa ya, pidana apa ini orang. Iya kan? Sama seperti yang ngomong juga baru sadar. Iya kan, baru sadar, semua baru sadar. Iya. Setelah rumahnya. Rumah ini apa salah orang ini ya, kok rumah itu dibakar? Salahnya di mana? Apakah hanya perkataan ini menjadi kita punya hak untuk membakar itu hanya karena ini? Nah itu coba kita berpikir waras lagi kan setelah. Ketika orang sudah waras, Pak Ponto, apakah kemudian dari aspek intelijen semua indikator yang mengarah kepada hal-hal yang negatif itu bisa terulang atau diduplikasi? Selama manusia itu ya bisa terulang. Efek tiru ya. selama dia itu manusia, makanya intelijen itu selalu mencatat dan kita itu punya namanya anteseden. Anteseden, pencatatan kekeliruan itu. Supaya kemudian bisa dikoreksi atau apa. Jadi satu saat kita, pernah terjadi ini. Si dia dulu pernah ini. Jadi kita punya catatan. History repeat itself. Itu ada. Nah, di situ ya tergantung. Makanya intelijen itu kan sangat seni. Tergantung orang itu mau enggak dia melaksanakan itu. Kalau main gitar yang bisa, Pak. Iya. Tapi mau enggak kita berbunga-bunga supaya orang itu mendengar dan mengikuti kita? Lebih artis sebenarnya. Lebih artis. Cuma saya penasaran, Bang Don, Pak Ponto. Kalau dari kacamata intelijen, pihak-pihak yang suka mengganggu stabilitas keamanan itu, apakah orangnya itu saja atau dia beregenerasi? Ya enggak, Pak. Dia kalau situasi juga tidak aman kan juga nggak enak. Orang itu cuma satu, dia akan bereaksi kalau kepentingannya terganggu. Iya, dapurnya terganggu. Tapi dia akan menciptakan ketenangan kalau untuk dia juga bisa tenang. Berbuat. Tapi ketika dia sudah mulai terganggu, nah di situ dia sudah mulai berupaya untuk membuat ketenangan baru supaya jangan begitu, semut diinjak juga dia. Itu dia. Iya, menggigit ya. Nah, itulah si intelijen di situ bermain. Bagaimana? Apa sih yang sedang terjadi? Berarti Intel punya ini dong, buku daftar provokator. Oh iya, punya. Nama-namanya, alamatnya. Siapa yang pernah ini? Iya. Ini ada catatan. Daftarnya itu komplit, lengkap. Sekarang kalau dulu kan itu biasanya manual. Sekarang digital ini lebih banyak dong, lebih mudah. Kita kembali ke manual lagi, Pak. Supaya nggak hilang. Biar nggak diretas juga ya. Makanya waktu saya ke Bais kan ditanya, itu kemarin Bais, kenapa kok bisa diretas? Kalau waktu aku nggak bisa, 100% tidak bisa teretas. Masih manual. Kok bisa? Ya karena aku putus dengan lingkungan. Jadi aku pakai dua komputer. Satu keluar, satu di dalam. Jadi tidak mungkin orang masuk kan. Siapa yang menghidupkan ini? Sudah aku bikin aturan. Siapa yang masuk ruangannya? Siapa yang ini? Catat semua. Iya. Sebenarnya hal-hal seperti itu malah mengasah kemampuan intelijen kita sama Intel itu mirip. Bedanya kalau kita dapat kita siarkan. Iya, kalau ini mereka dapat mereka sembunyiin. Karena untuk dipakai untuk yang lain. Tapi sebenarnya ya media itu alatnya Intel. Iya. Dia kasih supaya ini publikasikan, baru dia tunggu apa hasilnya. Reaksi. Ada reaksinya ya kan. Ada reaksi ini. Test the water. Ya, testing the water. Iya. Nah, kembali di situ seni. Tinggal orang ini mau enggak atau tidak. Bisa bukan soal maunya, soal seni itu kan soal seni itu. Itu tadi bilang kita main gitar sama, tapi cereng-cereng ataukah kita bermain yang bagus supaya orang itu ikut mau kita. Tapi ada dong standar kompetensi intelijen. Ada standar minimum itu ada. Kita kayak apa kalau standar minimum? Kalau sampai waktu saya standar minimum itu ada.
Dengan apa? Contohnya kalau flash disk 64 giga lah, saya nggak akan terima kalau cuma 30 giga gitu. Pak Ponto, Pak Ponto itu. Makin kesini aku udah tahu. Pak Ponto itu kan ada intelijen kontra intelijen. Ya pastilah. Kalau peristiwa yang kemarin terjadi, di mana ada intelijen yang bekerja untuk ini, lalu kemudian ada yang bekerja untuk lawannya, saya rasa ada yang menikmati Intel yang menikmati situasi itu, ada nggak? Pernah nggak begitu di lapangan? Ya itu bisa dia nonton, ya bisa sambil ketawa-ketiwi. Bisa, sangat bisa, bukan tidak bisa. Tetap ada yang menikmati. Oh iya, ini hasil kerja saya, mantap. Dia kebayang sih, kebayang. Iya. Bisa aja. Coba mantep. Bang Don, sebelum saya menyampaikan pertanyaan pamungkas ke Pak Ponto, saya mau tanya dulu ke Bang Don sebagai jurnalis senior. Ya, melihat perkembangan, bagaimana mengcapture peristiwa-peristiwa dari zaman ke zaman. Ya, kalau terjadi sebuah demo kemudian kerusuhan yang berdampak negatif itu. Apa yang harusnya di-capture oleh masyarakat di tengah marak dan bebasnya media sekarang ini? Ya sebetulnya publik harus hati-hati ya. Lebih hati-hati ya. Harus lebih bijaksana lebih juga. Terpelajar untuk membaca atau menonton semua informasi yang dia lihat. Karena kalau dia itu susah sekali untuk membedakan mana yang palsu dan mana yang original. Deep jadi fake, itu ya. Dan orang selalu gampang cari gampang aja di era post-truth. Orang sering menyebarkan sesuatu yang menurut dia benar, menurut pikirannya dan keyakinannya, bukan menurut faktanya. Ada satu kata Bang, dia bilang dari grup sebelah. Ini betul racun. Jadi saya kira itu hal yang ini. Kedua, Don, pelajaran yang paling penting. Ya kalau jadi pejabat itu mulutnya harus dijaga. Betul. Itu publik itu akan merekam seluruh perilaku pejabat sekarang ini, termasuk mulutnya. Kalau tidak, akan mengalami hal yang sama dengan teman-teman yang kemarin mengalami penjarahan. Itu saya setuju. Makanya penting sekali kemampuan public speaking dan komunikasi krisis ya. Pak Ponto, kita harus berpisah. Tetapi saya minta Anda menyampaikan satu kalimat bagi masyarakat kita, termasuk mungkin di tengah-tengah masyarakat banyak intel-intel yang perlu tadi giganya ditingkatkan. Kalau Intel sudah pasti giganya sudah kecuali nggak tahu lagi kalau yang lain ya. Tapi yang jelas ya seperti Bapak sampaikan tadi bahwa kita harus jelas di mana bumi dipijak ya di situ langit dijunjung. Itu pelajaran nenek moyang yang sudah sejak dulu. Dan satu lagi, jangan lupa setiap dinding itu bertelinga. Itu intel banget tuh. Itu intel banget itu. Setiap dinding bertelinga. Iya. Tapi kan Pak Ponto walaupun sudah bukan orang dalam lagi, tetap banyak informasi kan yang diterima kan? Karena intelijen tidak bisa pensiun. Itu berita masuk terus. Iya. Tapi tidak bisa cerita ya, termasuk ke istri, ke keluarga tidak bisa. Kalau mengigo dalam mimpi, itu yang celaka. Jadi kalau kamu mau dapat informasi banyak-banyak dari teman itu, suruh dia tidur dan tunggu dia ngigo. Tapi saya yakin diskusi kita kali ini tidak yang bikin paling orang repot tidur. kalau ngigonya itu sesuatu yang berbahaya. Oke, lanjut Don. Oke, tapi saya percaya Bang Don, diskusi kita malam ini tidak membuat orang tertidur, tetapi minimal seperti kata Bang Don tadi, kita harus lebih bijaksana lagi. Oke. Pak Ponto terima kasih. Sampai terima kasih. Ya kan? Baik pemirsa, kami akhiri diskusi kita dalam Doncast episode kali ini. Saya Doni The Kaiser. Saya Don Bosco Selamat. Sampai jumpa.